Suasananya sedikit lain karena studionya lagi dicat. Ah, pamer lu, Gri. Ya enggak. Maksud saya ini pemberitahuan. Besok sudah rekaman di studio lagi. Mungkin dengan suasana yang berbeda. Ya, udah gua cat. Di samping itu, gua pengen lebih santai kalau bahas PDIP. Karena setiap kali bahas PDIP, selalu tensi saya tinggi. Karena ngelihat tingkah laku mereka, aduh. Begitu juga yang terjadi di Pilkada Sumut. Nah kan, bener kan? Di Pilkada Sumut karena dimenangkan oleh pasangan Bobi dan Edi Rahmayadi yang diusung PDIP keleh. Dan sekarang berusaha untuk menggugat ke MK. Ya, pokoknya kalau kalah udah pasti curang. Pemilu nggak bener. Tapi kalau dia menang di satu daerah, oh bagus, pemilu bagus, pemilu. Kali ini pemilu bagus. Itu yang selalu terjadi toh. Pokoknya di mana PDIP kalah, selalu protes, protesnya keras. Kemudian dikatakan pemilu curang, pemilu nggak bener, keterlibatan ASN, keterlibatan Parcok, pengerahan bansos. Itu terus yang dikapitalisasi oleh kader-kader PDIP. Itu terus yang di framing-framing. Tapi begitu menang, bagus kok. Ini pemilunya bagus. Bagus, pemilunya bagus. Jadi, dimanapun PDIP kalah, pasti pemilu curang. Bisa begitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, itu hak. Cuman yang tuduhan curang itu kemudian bergulirnya ke arah fitnah, propaganda, adu domba. Nah ini yang nggak benar. Ya, ini kemudian yang akan berujung kepada keresahan masyarakat. Tapi kalau teriak-teriak protes ya wajar-wajar saja. Kemudian protes juga ada saluran hukumnya, wajar-wajar saja. Tapi yang terjadi ini adalah fitnah. Yang dilakukan PDIP itu adalah fitnah. Menebarkan fitnah terus di mana-mana. Karena kalah. Tak terkecuali yang terjadi di Sumut. Edi Rahmayadi kalah dan sekarang protes keras kepada pemenangnya Bobi Nasution dan berencana mengajukan gugatan ke MK. Ya, timnya Edi Rahmayadi berencana mau mengajukan PHP, permohonan perselisihan hasil Pilkada Sumatera Utara. Ya, yang digugat Bobi Nasution. Tapi ini benar-benar lucu, aneh, bin ajaib. Tapi kalau saya pikir-pikir kok masa PDIP ya sekelas partai besar kayak begini ya pola pikirnya ya. Seperti apa kita lihat? Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Wait. Aduh, bikin spanning juga ini. Ada keterlibatan ASN. Bang, mendingan kalau mau gugat ke MK, jangan pakai narasi-narasi yang seperti ini deh. Jangan, kan kita udah pengalaman kemarin gugatan Pilpres. Ya, hanya omon-omon jadi bahan ketawaan, saya ngikutin semua itu. Ya, ngajuin gugatannya ya model-model kayak begini. Ya, ada keterlibatan PNS atau ada keterlibatan ASN. Terus kamu hanya menyusun narasi seperti itu, kemudian itu mengurangi angka di mana, nilainya berapa atau angkanya berapa, kemudian berkurang berapa, pihak Bobi bertambah berapa, itu kamu harus rangkaikan. Kalau nggak ada, cuma narasi seperti ini, loh, ini gugatan hasil pilkada loh, gugatan hasil pemilihan kepala daerah loh. Masa pakai narasi? Ya enggak lah. Ini gue ajarin bang, ya. Gue ajarin cara menggugat ke MK. Dengerin nih bang, walaupun gue masyarakat biasa, lu pengacara, tapi dengerin nih, gue ajarin nih. Jangan menyusun materi gugatan pakai narasi-narasi seperti itu. Ya, oke. Pelajaran yang berikutnya. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double.
Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin. Setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Woi Bang, itu narasi Bang. Hah? Kenapa? Orang Langkat nggak milih Edi sah-sah saja toh? Walaupun Pak Edi orang Langkat harus memilih Edi gitu? Enggak lah. Ada banyak contoh. Pilpres, pilkada, pileg. Dia nggak dipilih oleh masyarakatnya sendiri. Dan di situ kosong. Banyak contoh. Masalah buat lo. Aduh, narasi kayak begini mau dibawa ke Jakarta. Aduh, Bang. Kayak begini loh mau dibawa ke Jakarta, mau dibawa ke MK. Ya Allah. Tidak serta-merta orang Langkat pilih Edi. Nah, kalau suaranya kosong di satu TPS, nggak ada satupun, ya berarti nggak ada saksinya Edi di situ. Ya masa kita nggak ada saksi? Kita ada kok saksi. Masa saksi nggak milih Edi? Ya belum tentu juga ada saksinya. Saksi itu milih Edi. Belum tentu Bang. Banyak kejadian kayak begitu. Jangan pakai narasi. Angka. Nih angka ya. Langkat misalnya ya. Merasa kehilangan berapa suara. Karena kejadiannya ini. Angka. Ya. Nah kemudian Bobby harusnya cuma dapat segini. Kenapa? Karena begini. Tapi angka. Kemudian dilampirin bukti-bukti. Ada bukti kecurangan, ada bukti penggelembungan, ada bukti apa? Manipulasi angka atau apa? Angka. Sepanjang kalian nggak bisa menunjukkan angka, dan angka itu tidak bisa merubah seluruh hasil pemilu kada, ya nonsen, nggak ada artinya. Even angka kamu hanya bisa merubah Langkat, ya menang Edi gitu ya, Langkat, khusus Langkat menang Edi gitu, dan dikabulkan oleh MK, tapi tidak bisa merubah hasil secara keseluruhannya, tetap kalah Bang. Abang tetap kalah, Edi tetap kalah. Itu loh, gugatan MK. Apalagi kalau kamu gugatnya pakai cerita. Itu MK itu bukan arena untuk wayang yang orang suruh dengerin cerita. Di MK itu bukan panggung sandiwara yang untuk menonton orang bercerita. Angka. Kalau kalian nggak bisa menyusun angka-angka, nggak dapat angka-angkanya, ya penggelembungan berapa yang terjadi di Bobby, pengurangan angka berapa yang menyebabkan kekalahan Edi, sama juga cerita, narasi, omon-omon. Aduh, PDIP. Ini asal kalah ngeyel. Asal kalah ya nggak apa-apa, digugat nggak apa-apa. Aduh, bernarasi. Oke, pengen tahu kelanjutannya seperti apa? Lebih aneh lagi nih. Coba kita lihat. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bang, mendingan daripada lu gugat ke MK, tapi yang kamu bawa seperti ini, narasi-narasi ini, lu mendingan gelaran wayang orang di daerah Medan sana deh Bang. Nobar wayang orang gitu deh Bang. Atau kesenian daerah yang lain gitu deh Bang. Ini kalau narasi-narasi kayak begini kamu bawa ke Jakarta, ke MK, aduh, orang yang melihat dan menyaksikannya juga aduh. Atau kamu ke MK pengen tahu Monas. Soalnya dulu saksi yang dihadirkan pada saat Pilpres pengalaman kemarin,
Ya lumayan lah Bang, yang penting saya bisa lihat Monas, yang penting gua bisa ke Monas katanya. Ya itu kan tujuannya itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan gedung MK itu sebelahnya Monas, nyebrang jalan langsung ke Monas. Kalau pengen ke Monas ya nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau pengen target menang dengan gugatan hasil pilkada, materi gugatannya yang kamu bawa seperti ini, aduh diketawain. Masa pakai ilustrasi? Coba kita ilustrasikan. Bobby itu tidak dikenal, tapi masa bisa dapat menang 100%? Loh kalau faktanya menang 100%, kamu tidak bisa membuktikan angka-angkanya yang lain? Nggak punya bukti apapun? Mau bernarasi begitu? Narasi itu kamu susun menjadi gugatan. Ya diketawain abang. Angka. Pakai angka, pakai angka, angka. Nah, angka itu bisa menggerus signifikan perolehan suaranya Bobby. Kemudian itu yang diperoleh oleh Edi, kamu bisa membuktikan. Nah itu. Sepanjang itu enggak ya enggak. Jangan bernarasi. Kok ini PDIP ini ahli narasi, ahli drakor. Ah, capek. Masyarakat lihatnya capek. Aduh, gua pengen santai duduk di sini. Sama juga, ngotot-ngotot juga nih. Oke, coba kita lanjut. Ini yang lebih aneh lagi nih. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasudutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasudutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasudutan satu TPS itu, antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHP. Bang, kalau mau nyusun gugatan PHP, ini narasi ini yang kamu susun, tanpa bukti angka, nggak ada manfaatnya Bang untuk kalian. Terkecuali kalau pengen jalan-jalan ke Jakarta ya sok silahkan. Loh kok aneh sih? Coba bayangkan, Bobby itu hanya seorang mantan wali kota. Masa seorang mantan wali kota yang nggak dikenal oleh masyarakat bisa menjadi gubernur? Loh kok aneh sih Bang? Jangankan mantan wali kota, mantan RT kalau dia menang ya menang Bang. Aduh gua timpu gitu. Bang, ke Durian Ucok aja yuk, kita nongkrong di situ yuk. Gue yang bayarin deh. Makan Durian Ucok sekenyangnya udah indah bener itu udah. Daripada ke Jakarta gugat kayak begini materi gugatannya, malu-maluin. Loh kok aneh sih Bang? Suruh bayangin, coba bayangkan. Seorang mantan wali kota, dia bisa menang padahal di daerah tersebut nggak dikenal. Loh kok ya aneh loh Bang? Padahal di daerah tersebut dia nggak pernah datang. Loh kok aneh? Untuk dipilih memang mesti harus datang? Ya enggak lah. Bayangkan calon presiden untuk dipilih rakyatnya dan mesti datang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke supaya dia dipilih untuk datang sampai kapan? Seumur hidup nggak selesai. Loh, logikanya kan begitu. Logika warasnya kan begitu akhirnya. Dengan narasi yang kamu akan susun dalam gugatan PHP. Aduh, PDIP ya Allah. Jika menang pemilu, bagus. Oh, jujur. Nah, itu contoh itu. Kalau kalah, banyak kecurangan. Ada parcok, ada bansos. Nggak bener. Loh, gimana? Kok manusia pengen hidup sendiri sih di dunia ini? Kalau seperti itu. Contohnya itu harusnya seperti ini nih. Di Jakarta, RK kalah. Tadinya dia mau menyusun gugatan ke MK. Tapi begitu menyusun gugatan ke MK, kumpulkan barang bukti, angka, kalkulasi angka-angkanya. Oke, sebutlah gugatan di MK, angka-angka yang kita gugat ini dikabulkan semuanya. Tapi tetap tidak merubah kemenangan Pram secara keseluruhan. Itu loh. Akhirnya sekarang dibatalkan, tidak jadi menggugat ke MK. Karena secara angka-angka juga kalah, event ini disetujui. Dan mengucapkan selamat atas pemenangan Pram dan Dul. Mudah-mudahan amanah memimpin Jakarta 5 tahun ke depan.
Dan saya nitip beberapa amanat dari masyarakat yang dititipkan ke pasangan Ridho. Pernah nggak PDIP mengucapkan seperti itu ketika di area-area yang kalah? Legowo, besar hati, gentleman, mengakui kekalahannya, mengucapkan selamat kepada para pemenangnya. Pernah nggak? Pernah nggak? Protes melulu. Protes oke. Aku nggak menghalangi protes. Fitnah! Fitnah, adu domba. Loh, ini kan meresahkan masyarakat. Dan itu yang dilakukan oleh PDIP. Di semua daerah yang mereka kalah. Oh alah, lawan kota kosong aja kalah. Kemarin lagi gua mau bayangin, ya di Bangka dan Pangkal Pinang, itu PDIP karena kalah sama kota kosong di kedua daerah itu, kabupaten dan kota, gugat ke MK gitu ya. Gugat kota kosong. Gila. Ini coba kita lihat. Legowo dan ucapan selamat dari RK kepada pasangan Pramdul di Pemilu Kada Jakarta. Saya kira. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk kompetisinya yang menjadi pembelajaran. Dan kami mengaturkan terima kasih juga ke Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana yang juga bersama-sama berkompetisi dengan kami. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Kami izin menitipkan aspirasi-aspirasi yang datang kepada pasangan Ridho. Ya. Tuh, maukah PDIP berbuat seperti ini? Membuat adem, membuat teduh, nggak hiruk pikuk. Hah? Jangan kebalikannya. Terus menuduh, terus bernarasi negatif, terus mengadu domba, terus fitnah, terus melancarkan serangan-serangan yang nggak pernah ada ujung pangkalnya. Itu pun belum selesai sampai demo-demo. Sudah penetapan KPU masih demo terus. Pernahkah PDIP seperti ini? Oh, udah kalah telak 16% saja dengan dibandingkan 58%. Masih sampai sekarang belum bisa move on. Loh kok orang pengen menangnya sendiri? Berkuasanya sendiri. Loh orang kan pengen dihargain sendiri. Nggak gitulah orang hidup di dunia ini. Pernahkah PDIP mengucapkan selamat di daerah-daerah yang kalah di pemilu kada ini? Yang ada kan protes melulu. Nggak apa-apa protes. Fitnah, adu domba, terus dan nggak move on. Yang parcok lah, yang bansos lah, yang aduh kayak Hasto, Deddy Sitorus, nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Fitnahnya gila-gilaan. Luar biasa kan? Luar biasa. Coba kalau yang dilakukan seperti RK. Kira-kira kalau ada potensi menggugat, ya nggak apa-apa. Memang saluran hukumnya itu sah-sah saja. Lakukan gugatan. Tapi kalau kemudian dihitung secara kalkulasi angka-angkanya, event ini dikabulkan oleh MK, tapi tidak merubah angka secara keseluruhan dan tidak merubah kemenangan Pramdul, ya ngapain juga. Itu loh cara berpikir yang logis tuh kayak begitu. Enggak 16% waktu Pilpres. Ngotot, nggak punya bukti. Ngotot, nuduh nggak bisa menghadirkan saksi-saksi. Ngotot, terus sampai dengan hari ini. TSM, Bansos, keterlibatan aparat, terus yang dibangun. Mau ngapain? Pemilu, Pilpres, pemilu kada, itu adalah ajang untuk berkompetisi. Mati-matian kita melakukan kompetisi, hayo silakan. Silakan. Dengan berbagai macam cara silakan. Tapi ketika sudah selesai dan ada hasilnya, ya kemudian kita harus fair lah. Yang kalah mengucapkan ke yang menang juga tidak tinggi hati, nggak sombong. Kan begitu. Ya masa gua ajarin semuanya sih? Kan kalian kan politisi hebat, politisi senior. Ya kayak begini aja nggak paham. Apalagi Deddy Sitorus mau menangnya sendiri. Ngotot yang penting. Oke ya teman-teman. Mudah-mudahan kita paham betul itu adalah karakter PDIP sampai dengan hari ini yang kita rasakan dan kita saksikan. Rakyat bisa menghukum balik nanti di 2029. Bagaimana caranya? Tidak memilih
PDIP di pemilu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.